Nah, jangan salah nih, bukan cuma Pancasila aja, tapi ternyata Arung Jeram juga punya Bapak Arung Jeram sedunia. Meskipun ya, John McGregor ini yang mencatatkan nama pertama kali dalam sebuah ekspedisi menggunakan perahu menyusuri sungai, tapi penyandang sebutan Bapak Arung Jeram sedunia itu sebenarnya adalah Mayor John Wesley Purcell yang merupakan seseorang tentara Amerika. Pada tahun 1994 diadakan kejuaraan nasional arung jeram di Sungai Ayung, tepatnya itu di Ubud, Bali. Nah, di kejuaraan tersebut diterapkan standar penyelenggaraan internasional, baik perlengkapan, materi lomba maupun penjuriannya. Dan kegiatan tersebutlah yang kemudian dianggap pemicu kebangkitan arung jeram di Indonesia. Halo teman-teman milenial, apa kabar semuanya? Duh, akhirnya kita berjumpa lagi pastinya di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan hari ini lagi-lagi bersama aku Putri Andriana yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Seperti biasa di Items, apalagi kalau bukan kita akan jalan-jalan ya nggak sih? Nih ngomong-ngomong ya teman-teman, di sosial media tuh belakangan ini lagi rame banget olahraga atau wisata yang ada di air. Salah satunya itu arung jeram. Semakin menantang rute yang dilewatin, maka semakin suka juga biasanya para pengunjung untuk mengikuti olahraga arung jeram di tempat tersebut. Makanya di episode kali ini aku mau ngebahas mulai dari sejarahnya, terus juga perkembangan arung jeram di Indonesia, sampai ke tempat-tempat untuk arung jeram dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya memang arung jeram itu bisa kita bilang adalah olahraga yang membawa suatu pengalaman baru dan cukup menguji keberanian diri untuk menghadapi tantangannya. Karena memang olahraganya itu dilakukan dengan mengarungi sungai. Dan kita juga dapat melihat sudut lain dari keindahan pemandangan alam khususnya di sungai. Tapi teman-teman jangan cuma main arung jeramnya aja, tapi harus tahu juga sejarahnya itu seperti apa sih. Jadi teman-teman, arung jeram itu tercatat sudah ada sejak abad ke-19, di mana seorang pramuka asal negeri Paman Sam bernama John McGregor itu memimpin sebuah ekspedisi di Sungai Colorado. Nah, McGregor ini memimpin beberapa orang entrepreneur menyusuri sungai tersebut dengan perahu jenis ponton yang merupakan sisa Perang Dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, perahu bekas Angkatan Laut Amerika ini mulai digunakan oleh para petualang untuk mengarungi sungai. Dan arung jeram ini dilakukan dengan perahu bulat yang disebut basket boat karena memang bentuknya itu menyerupai dengan keranjang. Nah, jangan salah nih, bukan cuma Pancasila aja, tapi ternyata arung jeram juga punya Bapak Arung Jeram sedunia. Meskipun ya, John McGregor ini yang mencatatkan nama pertama kali dalam sebuah ekspedisi menggunakan perahu menyusuri sungai, tapi penyandang sebutan Bapak Arung Jeram sedunia itu sebenarnya adalah Mayor John Wesley Purcell yang merupakan seseorang tentara Amerika. Jadi ceritanya, Mayor John ini memperkenalkan arung jeram pertama kali dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil yang melintasi gugusan tebing raksasa dan kemudian diberi nama Grand Canyon. Saat itu ia menggunakan perahu kecil yang tersusun dari papan kayu, dan ekspedisi tersebut bahkan diabadikan dalam sebuah perangko yang diterbitkan tahun 1869. Nah, tidak hanya di dunia saja, tapi sebenarnya arung jeram di Indonesia juga ada perkembangannya sendiri. Jadi di Indonesia, sejarah petualangan sungai ini dimulai sekitar awal tahun 1970-an dengan istilah olahraga arus deras atau orat. Jadi sebelum dikenal dengan arung jeram, dulu tuh dikenalnya di Indonesia olahraga arus deras. Nah, kelompok pecinta alam dari Bandung dan Jakarta ini menjadi pelopor berkembangnya olahraga ini, sehingga kemudian menjadi salah satu olahraga petualangan yang paling diminati para pecinta alam. Kemudian pada tahun 1975, kelompok pecinta alam menggelar Citarum Rally, sementara kelompok yang lain mengadakan ekspedisi melintas Sungai Mahakam dan juga Sungai Barito. Namun seiring dengan perkembangan zaman, beberapa kecelakaan yang merenggut nyawa juga menjadi bagian dari sejarah perkembangan arung jeram di Indonesia. Pada tahun 1994 diadakan kejuaraan nasional arung jeram di Sungai Ayung, tepatnya itu di Ubud, Bali. Nah, di kejuaraan tersebut diterapkan standar penyelenggaraan internasional, baik perlengkapan, materi lomba maupun penjuriannya. Dan kegiatan tersebutlah yang kemudian dianggap pemicu kebangkitan arung jeram di Indonesia.
Seiring dengan mulai banyaknya kegiatan arung jeram yang diselenggarakan berbagai kelompok pecinta alam, terus juga perahu dan peralatan yang dipakai juga mulai meningkat kualitasnya. Dimulai dari ban dalam atau rafting donat, terus ada juga perahu LCR tentara hingga perahu karet khusus sungai dan juga perahu kayak. Nah, hal tersebutlah yang mendorong kegiatan arung jeram semakin tumbuh pesat dan menarik minat para pengarung jeram untuk mengarungi sungai-sungai di daerah yang jauh dan penuh tantangan seperti Sungai Mahakam, Barito, Sungai Alas, Sulai Membrano, dan juga di Pulau Jawa ada sungai yang biasa diarungi yaitu Sungai Citarik, Sungai Progo, serta Sungai Ireng-Ireng yang berada di lereng Gunung Semeru. Jadi teman-teman kalau misalnya memang tertarik arung jeram, lihat dulu ya kira-kira sungai apa yang akan dilewati dan seperti apa situasinya. Nah, terus di sini aku juga mau ngasih tahu tentang awal mulanya dibentuknya FAJI atau Federasi Arung Jeram Indonesia. Dengan terus berkembangnya arung jeram di Indonesia, para penggiatnya merasa bahwa perlu suatu wadah yang dapat membina kegiatan arung jeram dengan lebih terorganisir, yang memiliki wawasan dan juga tujuan yang jelas. Hingga akhirnya pada bulan Maret 1996, oleh 38 organisasi pecinta alam, klub arung jeram amatir, baik profesional dan juga komersial itu telah dibentuk Federasi Arung Jeram Indonesia atau biasa disingkat FAJI, yang kemudian terpilih menjadi ketua adalah Amalia Yunita yang merupakan seorang penjelajah dan petualangan handal. Nah, anggota Ranya Cala Universitas Trisakti itu juga menjadi salah satu background dari Amalia Yunita dan hingga saat ini masih aktif di perusahaan wisata arung jeram yaitu PT Lintas Jeram Nusantara. Dan saat ini arung jeram atau rafting ini berkembang menjadi sarana rekreasi dan juga edukasi meskipun memang bisa dibilang cukup penuh resiko karena harus melalui berbagai rintangan dan hambatan di sepanjang aliran sungai. Namun kegiatannya tuh akan tetap seru dan juga menyenangkan pastinya kalau misalnya kita melakukannya dengan mengikuti arahan dari para instruktur. Dan para peserta juga harus memiliki kondisi fisik dan mental yang baik supaya mampu menyelesaikan permainan dengan baik. Memang ya arung jeram atau rafting ini tuh bisa kita bilang adalah salah satu olahraga tapi sekaligus juga bisa menjadi alternatif wisata karena biasanya arung jeram itu memang ya ada kelompoknya sendiri-sendiri misalnya di usia berapa dengan tinggi badan berapa karena memang cukup membahayakan, tapi buat orang dewasa menurut aku arung jeram ini adalah salah satu olahraga yang seru banget gitu ya. Jadi kita tuh bisa sekalian bonding sama tim. Dan tapi biasanya kalau buat anak-anak juga sudah disediakan arung jeram yang otomatis. Kadang-kadang tuh kayak misalnya di Dufan gitu kan arung jeramnya udah jalan pakai mesin ya. Jadi kita tuh nggak perlu yang terlalu berbahaya seperti di sungai secara langsung. Karena kalau misalnya kita di sungai langsung arung jeram atau raftingnya biasanya kita harus pakai pelampung ya kan. Terus sepatunya juga harus yang proper, bajunya juga yang proper, bawaannya juga yang proper. Nah beda tuh kayak arung jeram yang misalnya kayak di Dufan atau di taman-taman rekreasi lainnya yang biasanya tuh memang friendly untuk anak-anak gitu teman-teman. Aduh seru banget gak sih, aku sendiri pengen banget nyobain arung jeram yang langsung di sungainya atau rafting langsung karena aku belum pernah ngerasain, cuma ngeliat orang tuh foto-foto seru banget meskipun kadang-kadang kita ngeliat sungainya tuh warnanya udah terlalu keruh atau coklat banget gitu ya, tapi gak tahu kenapa kayaknya aku malah makin penasaran nyoba, kayaknya seru gitu apalagi kalau misalnya bisa sampai basah-basahan bareng teman-teman. Nah ngomong-ngomong arung jeram masih banyak lagi nih yang mau aku jelasin ke teman-teman, penting banget informasinya karena aku mau jelasin apa aja sih kira-kira peralatan yang dibutuhkan untuk arung jeram. Jadi kalau misalnya emang next teman-teman pengen rafting itu harus tahu dulu seperti apa sih kebutuhannya. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, balik lagi di Items, informasi ke teman-teman milenial dan masih bersama aku Putri Andriana dan kita masih membahas tentang olahraga arung jeram. Jadi memang arung jeram itu ya selain salah satu alternatif wisata, tapi sebenarnya arung jeram itu adalah salah satu olahraga juga, jenis olahraga. Makanya di segmen kedua ini aku tuh mau membahas mengenai kejuaraan atau lomba arung jeram di dunia maupun di Indonesia. Dan ternyata faktanya tuh atlet-atlet kita juga banyak loh yang berprestasi memenangkan medali kejuaraan dunia. Makanya nih langsung aja kita bahas. Jadi itu Indonesia teman-teman itu sempat kembali meraih juara dunia dalam kejuaraan dunia arung jeram itu tahun 2022.
Dan baru-baru ini peluk, tangis, dan teriakan bahagia itu pecah di tepi sungai Taravoka, Bosnia Herzegovina setelah tim junior women rafting tim Indonesia menuntaskan nomor down river fest dan meraih peringkat pertama. Kompetisi berlangsung sengit karena memang tim Jepang itu selalu menempel ketat sepanjang waktu tempuh 36 menit, 36 detik, dan 32 second yang juga beradu cepat pada garis finish sehingga unggul sekitar 6 detik. Kemudian kemenangan pada nomor DRR yang menempuh jarak sepanjang 7 km dan melewati jeram yang kebanyakan kelas 2 ini menempatkan tim junior women Indonesia pada peringkat pertama secara overall. Tim yang diasuh oleh pelatih Aceng Supendi dan juga dikapteni oleh Slawati Solihin dan beranggotakan Lista Natasha Peniwati, terus ada Siti Nuranti, Diana Lapanda, dan Wulanda Putri Febriana ini kembali meraih gelar juara dunia untuk kategori usia U23 atau junior pada World Rafting Championship 2022. Indonesia Raya berkumandang tim Arung Jeram Indonesia juara dunia di Australia sebelumnya itu pada tahun 2019, di mana tim Arung Jeram Indonesia Putri U23 meraih prestasi membanggakan di hari pertama pertandingan kejuaraan dunia Arung Jeram atau World Rafting Championship atau WRC 2019 di Australia. Dan dari 4 nomor lomba yaitu ada sprint, terus ada head to head, ada slalom, dan juga down river fest, tim Arung Jeram Putri meraih medali emas di nomor head to head dan medali perak di nomor sprint. Dalam kejuaraan yang dilangsungkan di Tuli River, Queensland itu, tim Arung Jeram Indonesia Putri atau U23 menurunkan Andara Risma, Slawati Solihin, Lista Natasha, Siwi Widya Suti, Nita Karlina, Dikaulia Kotrunada, dan juga Siti Nuranti. Dan WRC 2019 ini diselenggarakan oleh International Rafting Federation secara berselang-seling tiap tahunnya untuk kategori R6 atau 6 pendayung dan juga R4 atau 4 pendayung. Australia menjadi tuan rumah kejuaraan R6 yang diadakan di Tuli River, Cairns, Queensland, dan di sana itu ada 500 atlet yang turun berkompetisi di sungai dengan tingkat kesulitan 3 sampai 4. Dan Indonesia sendiri mengirimkan 2 tim masing-masing di Youth Men atau U19 dan juga Junior Woman atau U23. Nah, terus selanjutnya lagi faktanya ada tim muda Indonesia yang berjaya di kejuaraan dunia Arung Jeram tahun 2017. Jadi pada tahun 2017 prestasi Arung Jeram tim Indonesia di kejuaraan dunia juga membanggakan, di mana Indonesia membawa pulang medali emas dari Youth Putri U19 nomor sprint, tepatnya itu di Sungai Yoshino, Tokushima di Jepang, dan juga tim Merah Putih yang menyabet medali perak dari Youth Putra atau U19 dan Down River Fest serta 2 perak dari Junior Putra U23 dan Youth Putri untuk nomor yang sama. Sementara itu, tim Open Putri dan juga tim Masters atau yang lebih dari 40 tahun, putra dan putri berada di dasar peringkat untuk semua nomor. Kemudian di tim Youth Putri yang dilatih mantan atlet Aceng Supendi ini bahkan berhasil meraih podium untuk peringkat ketiga umum. Selain 1 emas dan 1 perak, mereka juga meraih peringkat 4 untuk slalom dan head to head, di mana artinya posisi Indonesia Youth Putri masih berada di bawah Rusia, Selandia Baru, dan juga Jepang. Tim muda asal Cikidang, Sukabumi ini mulai terbentuk sejak para atlet duduk di bangku SMP, di mana keberhasilan mereka pada ajang internasional dimulai sejak World Rafting Championship 2015 di Indonesia. Dan keberhasilan ini diikuti pula dengan Youth Putra Indonesia yang berhasil meraih juara umum ketiga kategori Youth Putra, di mana kalau kita total itu ada 6 medali yang dibawa pulang oleh tim Indonesia. Dari 23 negara peserta, Indonesia masuk dalam 10 negara yang meraih medali pada WRC 2017 setelah Brasil, Jepang, Selandia Baru, Argentina, Inggris Raya, terus Rusia, Jerman, Republik Ceska, dan juga Turki. Jadi itu yang tadi aku bilang teman-teman, sebenarnya Arung Jeram ini adalah bukan hanya sekedar olahraga biasa, tapi memang atletnya itu ada, kejuaraan dunianya itu juga ada. Cuman tadi kan yang aku bahas itu kejuaraan dunia ya, aku sih sebenarnya belum pernah ngelihat langsung yang ada di kejuaraan Indonesia itu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kan kita ngelihat kalau misalnya pertandingan sepak bola gitu ya, antar tim sepak bola seru banget nih, misalnya dari kota mana. Nah mungkin sebenarnya ada Arung Jeram ini kalau misalnya ada kompetisinya di Indonesia, misalnya antar provinsi gitu atau antar kota, aku sih ngebayanginnya seru ya. Jadi sebelum mereka terjun sampai kejuaraan dunia bisa diseleksi juga mungkin antar kota. Cuma mungkin yang menjadi kendalanya itu adalah lokasinya, karena kan
Lain halnya kalau sepak bola mungkin bisa di stadion ya kan, badminton juga di setiap kota itu memumpuni lah gitu. Tapi kalau misalnya Arung Jeram ini kan kita harus ngeliat dulu posisi sungainya seperti apa ya kan. Mungkin juga perlu ada pelatihan-pelatihan khusus ya kan supaya bisa melahirkan atlet-atlet Arung Jeram lainnya. Karena kalau misalnya dari ceritaku tadi bisa kita simpulin dari 2017, 2019 sampai 2022 nih udah 3 kejuaraan dunia. Sebenarnya atletnya tuh yang ikut itu lagi orangnya ya kan, pelatihnya juga itu lagi. Mungkin di sini yang perlu dikembangkan ke depannya adalah gimana nih untuk generasi ke depannya melahirkan Arung Jeram yang atlet-atlet Arung Jeram yang gak kalah hebat dengan sebelum-sebelumnya, supaya nih posisi medalinya juara Indonesia itu di kancah internasional tetap bagus gitu ya. Karena kan tadi kayak ada beberapa negara lainnya kayak Jepang, Selandia Baru, Brazil yang mengungguli Indonesia. Siapa tahu beberapa tahun ke depan semoga Indonesia bisa mengungguli 3 negara tadi. Nah gitu ya teman-teman, jadi kalau emang tertarik kayaknya nih untuk menjadi atlet Arung Jeram mungkin bisa dicari tahu dulu tahapnya seperti apa, atau awal-awal mungkin bisa sering-sering main Arung Jeram dulu gitu ya. Jadi udah mulai sampai terbiasa, sampai suka, nantinya ke depannya bisa jadi atlet Arung Jeram dan bisa menyabet prestasi yang mengharumkan nama Indonesia. Nah di segmen selanjutnya aku masih mau ngasih informasi lagi ke teman-teman, tepatnya itu sungai-sungai yang ada di dunia dan di Indonesia yang mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen cobain olahraga Arung Jeram. Jadi yang kepo jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Yeay teman-teman milenial, kembali lagi bersama aku Putri di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan sesuai dengan janji aku di segmen sebelumnya, aku balik lagi nih ya sama kalian. Aku udah nyiapin, aku udah ngerangkum informasi tentang sungai-sungai di dunia dan di Indonesia yang seru dipakai untuk Arung Jeram. Jadi sebenarnya lagi-lagi aku ingetin, Arung Jeram itu meskipun kelihatannya seru, tapi ini tuh adalah salah satu kegiatan yang bisa kita bilang tuh cukup ekstrim ya. Dan meskipun demikian banyak orang tuh yang penasaran dengan kegiatan yang memicu adrenalin ini. Jadi setiap sungai juga memiliki peringkat berdasarkan tingkat kesulitan dan juga bahayanya. Skalanya itu biasanya untuk menilai sungai untuk Arung Jeram itu dimulai dengan kelas 1 yang biasanya memiliki gelombang kecil dan resiko cedera yang sangat kecil. Sedangkan skala dengan tingkat kesulitan yang paling tinggi yaitu skala kelas 6 yang dianggap paling ekstrim. Resiko cedera hingga kematian di kelas ini itu sangat tinggi dan kemungkinan penyelamatannya itu juga sangat rendah. Makanya di sini aku sudah merangkum nih, mengumpulkan sungai-sungai yang di dunia maupun di Indonesia yang cocok buat rafting atau Arung Jeram. Yang pertama ada Sungai Çoruh di Turki. Ini juga disebut sebagai sungai liar terakhir yang tersisa di Turki. Sungai ini juga merupakan salah satu sungai dengan aliran air tercepat di dunia yang dikelilingi pemandangan indah dan juga satwa liar. Dan ternyata sungai ini tuh memiliki tingkat kesulitan kelas 4 hingga kelas 5. Jadi hampir yang tertinggi ya. Dan jika melakukan Arung Jeram di Sungai Çoruh ini, kalian akan mengapung melewati ngarai atau reruntuhan istana kuno dan juga lembah kebun dengan pemandangan pegunungan Kakar sebagai latar belakangnya. Tapi selain di Turki, sekarang kita ke Idaho, di mana di sana itu ada Sungai Salmon yang mengalir sepanjang 6,8 km melewati padang gurun terbaik di luar Alaska dan merupakan salah satu sungai paling populer serta beragam di Amerika Serikat. Sungai ini bisa dibilang memiliki semua hal yang kalian inginkan, dari rute yang paling mudah hingga kelas yang menantang serta pemandangan yang menakjubkan di sekelilingnya. Kalian juga bisa mengambil jalur ke Sungai Alpin dengan melewati padang gurun yang kasar ke dalam ngarai gurun sambil melihat ke sekeliling untuk melihat satwa liar seperti beruang yang mungkin lewat. Tapi biasanya sih kalau untuk melihat satwa liar tersebut hoki-hokian ya, harus di timing yang tepat. Jadi nggak ada tuh jam yang pas misalnya beruang lewat jam berapa gitu ya. Jadi itu tergantung keberuntungan kalian. Nah selanjutnya sekarang kita jalan-jalan ke Chili, di mana di sana tuh ada Sungai Futaleufú. Ini adalah salah satu sungai yang memiliki arus yang cukup mendebarkan untuk kegiatan Arung Jeram. Bahkan bagi orang yang paling berani sekalipun, itu juga menjadi salah satu sungai yang sangat ekstrim. Tapi teman-teman jangan khawatir karena sungai ini juga memiliki arus yang tenang untuk para pemula. Sungai Futaleufú juga dikenal dengan warna airnya yang sangat jernih dan biru, ditambah dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Nah ini mungkin jadi salah satu poin plus karena biasanya kalau kita ngelihat sungai-sungai rafting di Indonesia
Indonesia itu kan kayak yang tadi aku bilang di segmen-segmen sebelumnya ya, kebanyakan tuh airnya sudah keruh atau sampai coklat banget. Nah di sana di Chili di Sungai Futaleufú teman-teman bisa sekaligus melihat air yang jernih, yang bersih banget. Jadi menurut aku ini adalah salah satu poin plus, cuman lagi-lagi itu tergolong salah satu sungai yang ekstrim. Jadi teman-teman mesti hati-hati apalagi kalau misalnya kalian itu pemain yang pemula. Nah selanjutnya dari Chili sekarang kita ke Kanada. Di sana ada Sungai Makpi, ini merupakan salah satu sungai legendaris yang menawarkan perjalanan selama 8 hari dengan arum jeram dari rute yang tenang. Dan untuk pergi ke sungai ini kalian bisa mengaksesnya dengan pesawat apung yang akan membawa kalian melewati gurun terpencil di Quebec. Dan tidak hanya itu, kalian juga mungkin akan beruntung bisa melihat aurora borealis dari perkemahan. Jadi lagi-lagi kalau misalnya ngomongin pemandangan alam atau situasi alam itu tuh tergantung keberuntungan kita. Mungkin kalau misalnya kita lagi hoki kita bisa ketemu satwa-satwa liar yang jarang memunculkan diri gitu ya, atau misalnya pemandangan-pemandangan yang cantik. Jadi saran aku sih kalau emang teman-teman benar-benar niat banget mau datang harus ngelihat juga nih tanggal dan situasinya tuh seperti apa. Tinggal cari informasi di internet. Biasanya musim ini tuh baiknya gimana, sungai ini tuh kita baiknya datangnya kapan. Jadi biar nggak zonk gitu ya pas datang. Nah terus nih yang agak deket-deket dikit nih dari Indonesia, kita sekarang ke Australia. Di sana ada Sungai Franklin dan sungai ini tuh cocok untuk pendayung yang memiliki jiwa petualang yang tinggi. Soalnya petualang arum jeram ini tuh cukup menantang dan berada di lokasi yang terpencil. Serta untuk berada di sini kalian tuh bisa melewati kawasan warisan dunia yaitu padang gurun Tasmania. Serta tingkat arus di sungai ini tuh dapat berubah dengan cepat, namun pemandangan di sekelilingnya juga cukup menakjubkan. Nah itu tadi beberapa sungai di dunia ya, yang mungkin teman-teman bisa searching lagi mungkin di negara-negara lainnya, atau kalau teman-teman yang punya informasi nih misal di negara ini ada sungai ini nih, boleh banget di sharing. Nah sekarang kita bahas sungai-sungai yang ada di Indonesia dan pastinya nggak kalah seru untuk rafting. Yang pertama kita ke Aceh dulu. Di sana itu terkenal dengan Sungai Alas yang merupakan sungai terpanjang yang ada di Provinsi Aceh. Sungai Alas Aceh ini menawarkan arus sungai yang deras dan juga memiliki belokan yang tajam. Nah, supaya dapat mengarungi Sungai Alas dengan sukses, maka diperlukan stamina, nyali, dan kerjasama tim dalam satu perahu. Nah, selanjutnya ternyata di Jawa Barat juga ada sungai yang gak kalah kerennya, yaitu ada Sungai Citarik. Dan lokasi dari Sungai Citarik ini tuh berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kecamatan Cikadang, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarik Sukabumi ini lumayan dikenal di kalangan pecinta olahraga arum jeram. Keunggulan Sungai Citarik ini yaitu untuk lokasi raftingnya karena memang debit air sungainya itu sangat stabil dan dapat dilakukan di sepanjang tahun. Sungai Citarik sendiri memiliki tingkat kesulitan jeram atau sungai kelas 3 sampai kelas 4. Jadi sangat cocok untuk para pemula. Serta selain menawarkan arus jeram yang cocok untuk peserta pemula, Sungai Citarik juga menawarkan pemandangan yang berbeda dengan sungai lain, yaitu pemandangan air terjun. Jadi ini namanya ya sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Jadi selain kita bisa olahraga arum jeram, tapi teman-teman juga bisa langsung menikmati air terjun yang ada di Sungai Citarik. Nah tadi kan Jawa Barat, ternyata Jawa Tengah juga ada nih teman-teman, tepatnya di daerah Magelang. Di sana itu punya sungai yang namanya Sungai Elo dan lokasinya itu berada di Desa Pare, Blondo, Kelurahan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Dan kalau misalnya teman-teman seorang pemula dalam olahraga rafting, maka Sungai Elo di Magelang ini sangat cocok buat kalian. Karena tingkat kesulitan Sungai Elo untuk rafting ini berada di level 2-3 dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengarungi Sungai Elo itu sekitar 2 jam sampai 3 jam. Dan karena memiliki karakter sungai di level 2-3, hal tersebut membuat Sungai Elo itu sangat digemari para wisatawan untuk mencoba rafting pertama kali. Dan kelebihan Sungai Elo selain cocok untuk pemula, lokasi sungai juga berdekatan dengan tempat wisata terkenal di Jawa Tengah seperti Candi Mendut yang hanya berjarak 1 km dan Candi Borobudur yang hanya berjarak 4,5 km dari Sungai Elo. Jadi teman-teman bisa mampir langsung ya ke tempat wisata lainnya. Terus selanjutnya kita yang agak jauhan lagi ada Bali. Kayaknya Bali tuh emang salah satu kota dengan pesona wisata yang luar biasa gitu ya. Hampir semua jenis wisata tuh ada di Bali. Salah satunya ada sungai yang namanya itu Sungai Ubud. Nah, atau sering juga disebut dengan Sungai Ayung yang lokasinya itu berada di dalam area tempat wisata Ubud Bali. Dan kalau misalnya teman-teman berangkat dari Bandara Ngurah Rai menuju Sungai Ayung ini tuh akan menempuh jarak 45 km dengan waktu
waktu tempuh 1 jam 30 menit. Dan apabila teman-teman berangkat dari Pantai Kuta, maka kalian itu akan menempuh jarak 42 km dengan waktu tempuh 1 jam 25 menit. Aktivitas rafting di Sungai Ayung Ubud Bali ini merupakan salah satu dari 7 sungai terbaik untuk arung jeram di Indonesia. Dan Sungai Ayung Ubud ini selain menawarkan arus jeram yang bersifat rekreasi dan cocok untuk pemula yang ingin mencoba Bali Rafting Tour. Dan tingkat kesulitan rafting di Sungai Ayung juga mudah karena memang jeram Sungai Ayung itu memiliki tingkatan di grade 2 sampai 3 dengan jarak tempuh sungai untuk rafting sekitar 12 km dengan waktu tempuh rafting sekitar 2 jam. Selain kelas jeram yang rendah, Sungai Ayung di Ubud juga memiliki keunikan lain yang tidak bisa kalian temukan di sungai lain di Indonesia. Di mana di Sungai Ayung Ubud ini pada beberapa titik-titik tertentu terdapat pahatan atau ukiran pada tebing sungai yang sangat indah karya seniman Ubud. Ukiran pada tebing Sungai Ayung ini merupakan salah satu hal yang membuat para wisatawan mancanegara dan juga domestik memilih Sungai Ayung Ubud sebagai tempat aktivitas rafting di Bali. Jadi kalau misalnya kalian lagi di Bali, sekarang kan lagi zaman banget tuh ya dikit-dikit healing ke Bali. Nggak ada salahnya juga tuh coba ke Sungai Ayung untuk nyobain rafting di sana. Karena cocok banget buat para pemula. Kalau misalnya kita ngeliat grade-nya tadi tuh masih di level 2 atau 3 itu masih sangat-sangat awal. Jadi bisa dibilang itu bukan salah satu sungai dengan kategori ekstrim. Jadi cukup aman harusnya. Terus selanjutnya masih di Bali, cuman tepatnya nih di Karangasem, Bali. Di sana tuh ada Sungai Telaga Wajah yang merupakan sungai paling populer di Bali untuk lokasi rafting, yaitu Sungai Telaga Wajah Karangasem. Lokasinya dari Sungai Telaga Wajah itu berada dalam area Kabupaten Karangasem yang berada dalam area pariwisata Bali Timur. Ada beberapa hal yang membuat Sungai Telaga Wajah Karangasem ini sangat populer terutama di kalangan wisatawan mancanegara, yaitu dikarenakan di sana banyak penyedia aktivitas telaga wajah rafting yang merupakan salah satu yang terbaik dalam BMW Rafting Telaga Wajah. Nah, Sungai Telaga Wajah ini menawarkan trek rafting di Bali terpanjang dengan jarak tempuh 16 km. Untuk mengarungi Sungai Telaga Wajah Karangasem akan memerlukan waktu sekitar 2,5 jam. Dan selain itu, Sungai Telaga Wajah Karangasem juga menawarkan arus sungai yang cukup deras bahkan di musim kemarau. Sungai Telaga Wajah sangat cocok untuk pemula yang tertarik mengikuti aktivitas Bali Rafting Adventure yang menawarkan banyak tantangan. Serta Sungai Telaga Wajah ini juga memiliki tingkat kesulitan sungai untuk aktivitas rafting di level 2 sampai 4. Dan Sungai Telaga Wajah menawarkan turunan dengan ketinggian 5 meter dan aman untuk dilewati perahu rafting. Terus selanjutnya dari Bali kita ke Sulawesi Utara, ada Sungai Nimanga. Ini adalah salah satu sungai yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan di Manado. Karena kan saat ini banyak wisatawan Indonesia yang liburan ke Manado, Sulawesi Utara. Jadi selain mengunjungi tempat wisatanya, banyak juga wisatawan yang mencoba aktivitas arung jeram di Sungai Nimanga Sonder Manado. Lokasi dari Sungai Nimanga ini berada dalam area Desa Timbukar, Kecamatan Sonder Minahasa. Jadi kalau misalnya teman-teman berangkat dari kota Manado, itu akan menempuh waktu sekitar 1 jam 40 menit dengan jarak tempuh 45 km. Dan Sungai Nimanga ini menawarkan 5 tingkatan jeram dan salah satunya memiliki tinggi 4 meter. Untuk jarak tempuh rafting di Sungai Nimanga terdapat 2 pilihan, ada jarak tempuh sekitar 6,5 km, kemudian ada jarak tempuh 9 km. Jadi banyak banget ya optionnya teman-teman sebelum kita nyoba ke negara lain. Ternyata di Indonesia juga banyak sungai yang bisa dibilang tuh sudah cukup proper gitu ya untuk kita melakukan aktivitas arung jeram. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih aja tuh yang tadi aku sebutin, dicatat kira-kira tertarik yang mana, Sulawesi kah, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, pokoknya kayaknya hampir di setiap provinsi itu ada sungai yang memang memumpuni untuk olahraga arung jeram. Tapi tetap harus diperhatikan persiapannya apa aja, kesehatan tubuhnya dan juga pastinya nyali. Nah itu ya teman-teman, sekiranya informasi yang bisa aku sampaikan tentang olahraga arung jeram. Semoga cukup memberikan pengetahuan gitu ya ke teman-teman, apalagi buat teman-teman yang memang baru tertarik untuk mencoba olahraga arung jeram. Nah nggak berasa juga nih kita sudah di penghujung acara, sudah kurang lebih 30 menit aku nemenin teman-teman. Nanti aku bakal balik lagi sambil kasih informasi-informasi yang menarik, tapi pastinya di episode lainnya. Jadi aku mau pamit undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode Items hari ini. Kita ketemu lagi di episode lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.